syukur senantiasa kita aturkan, kita panjatkan dan terus kita sempurnakan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha menyempurnakan kenikmatan demi kenikmatannya kepada kita. Bahkan kenikmatan yang kita dapatkan ini dimulai dari apa sih nikmat itu, begitu. Kadang-kadang kita bisa berselisih pendapat tentang kenikmatan itu sendiri. Kita tidak sama mempersepsikan kenikmatan ini. Contoh dalam salah satu hadis Rasulnya Muhammad SAW, ketika kita bicara tentang kekayaan, Nabi kemudian meluruskan laisal ghina bi kathratil arad walakin al-ghina ghinan nafs. Kaya itu bukan dengan banyaknya harta benda, al-arad, ya, sesuatu yang bisa ditampilkan, dipaparkan kepada orang, ini loh milik saya dan seterusnya. Tetapi kaya itu adalah kekayaan jiwa. Dalam kesempatan lain beliau juga pernah meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istri beliau tercinta, untuk membagikan kebiasaan beliau memberikan semacam kurbannya, seekor kambing diminta untuk dibagikan kepada orang di sekitarnya. Kemudian Aisyah membagikannya, dan Aisyah biasa menyisakan salah satu bagian tubuh atau bagian anggota dari kambing itu, kebiasaannya paha sebelah kanan, atau begitulah kira-kira riwayat. Allahu a'lam. Kemudian begitu selesai, Nabi bertanya kepada Aisyah, sudah kau bagikan? Sudah ya Rasulullah, dan aku sisakan kesukaan engkau. Ya, apa itu? Beliau sampaikan, sisakan tadi, dan kemudian Rasulullah meluruskan, tidak ya Aisyah, yang kita sisakan itu justru yang kita bagikan habis. Itu yang kita sisakan. Artinya yang kita bagikan dan kita sedekahkan itu yang tersisa sebenarnya. Sedangkan yang kita makan itu tidak tersisa, semuanya akan habis, ya, kita konsumsi. Nah, inilah pertarungan yang hakiki di dalam hidup kita, terutama di dalam memahami substansi dari kehidupan yang sesungguhnya. Dan lagi-lagi kita bersyukur kehadirat Allah SWT, kita diberikan petunjuk dalam satu kitabnya, yaitu Al-Quran. Dicontohkan praktek dan pengapalannya secara lisan, pemahaman sampai kepada implementasi, bahkan sampai kepada peradabannya. Peradaban Quran itu seperti apa? Sampai detik ini tidak pernah bisa dibantah dan tidak pernah kehilangan momen untuk menunjukkan bahwa kitabullah ini merupakan guidance, merupakan petunjuk bagi manusia. Siapapun manusianya, diawali waktu itu turun di kota Madinah yang saat itu masih bernama Yathrib, berubah menjadi Madinah Munawwarah, terus berkembang ke sekitarnya sampai terjadi Futuh Makkah, ditaklukkannya kota Makkah, terus berkembang sampai ke Yaman, kemudian akhirnya berdirilah sebuah kedaulatan negara di Madinah Munawwarah ini. Tidak berlebihan kalau sejarawan Muslim mengatakan itu adalah negara Madinah Munawwarah yang ditandai dengan konstitusi Madinah atau Wathiqatul Madinah. Wathiqatul Madinah adalah dustur yang setingkat konstitusi yang tertulis, bahkan oleh para sejarawan dinyatakan sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Itu adalah
Wathiqatul Madinah atau Piagam Madinah Munawwarah yang mengatur tentang kekuasaan, terutama aspek sosiologis dalam konteks membangun negara waktu itu. Konteks sosiologisnya diatur sedemikian rupa, hubungan antara muslim dengan muslim, kemudian muslim dengan non-muslim, dan juga non-muslim dengan non-muslim. Itu jauh lebih penting dalam konteks membangun negara, karena negara itu sendiri merupakan sebuah lembaga terbesar, tertinggi, atau organisasi terbesar dalam sebuah bangsa untuk mengatur tatanan kehidupan berbangsa. Masalah kekuasaan sudah barang tentu ya, dalam konstitusi itu biasanya juga diatur tentang kekuasaan, pembagian kekuasaan sampai ke pembatasan kekuasaan. Itu ciri konstitusi ya, kalau kita mau pelajari sedikit. Nah, saudara-saudara sekalian, begitu halnya dengan konstitusi negara yang kita cintai, Indonesia ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar NRI Negara Republik Indonesia, bentuk negaranya adalah NKRI. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam Undang-Undang Dasar itu diatur ya, salah satunya tadi hubungan sosiologis, dan yang terpenting adalah sekali lagi tentang pembagian kekuasaan. Di situ kemudian dibentuklah lembaga-lembaga tinggi dalam negara ya. Mungkin ada baiknya dibuka-buka lagi. Ngomong-ngomong, sudah pernah ya ikut sosialisasi 4 pilar belum di sini? Halo? Yang sudah siapa? Gabungan Sedepok. Gitu ya. Baik, Pak Camat yang saya hormati, Pak Heru Majdi, dan juga teman-teman yang lain, para lurah yang saya muliakan. Tidak saya sebut satu persatu karena nggak hafal, bukan apa satu-satu juga. Ada berapa kelurahan di sini? 6 ya, sama dengan BC 6. Penduduknya berapa di sini sekarang? Ayah, kalau data 2019 di angka 291 ribuan lebih ya. Yang data 2019, nggak tahu kalau sekarang mungkin sudah 300 ribuan karena begitu cepat ya penduduk Depok itu. Kalau data 2019 sudah mencapai sekitar 2,41 juta, 2,41 ya, 2.400.000 sekian. Ya mungkin sekarang sudah 2.500.000-an kali ya, bahkan bisa lebih. Nah, belakangan, bukan belakangan sebenarnya, semenjak kita mencoba membincang tentang keterlibatan kita dalam berbangsa bernegara, apakah melalui partai, apakah melalui ormas atau melalui apapun, sudah seharusnya kita menjadi bagian dari warga negara yang diinginkan oleh sistem pendidikan nasional kita, yaitu warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk bisa demokratis dan bertanggung jawab ini, kalau bicara demokrasi itu misalkan dikonversi kepada Islam itu dengan bahasa musyawarah atau dengan bahasa yang lebih agung dan lebih mulia, syura misalkan, wa amruhum syura bainahum, atau firman Allah yang lain, masyawirhum fil amri fa inna asamta fatawakkal 'ala Allah, maka sudah bisa dipastikan bahwa kemampuan kita berdemokrasi membutuhkan pemahaman yang sangat-sangat utuh dan lengkap, komprehensif ya. Oleh karena itu, penguasaan data diantaranya itu juga sangat penting, dan itu dicontohkan oleh Allah ketika Allah menyebut
bulan Ramadan ini dengan satu karakter atau satu sifat yang sangat fundamental, yaitu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, dan ditegaskan diturunkan Quran itu hudan, sebagai guidance, sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Nah, di sini tinggal kembali kepada manusia. Allah cukup mengatakan hudan linnas, atau dalam ayat-ayat di awal surat Al-Baqarah, linnas di situ kemudian dijelaskan dengan bahasa hudan lil muttaqin. Sehingga kalau tadi misalkan kita punya konstitusi itu berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, pertanyaannya rakyat yang mana yang bisa memanfaatkan dan menggunakan konstitusi itu? Hanya rakyat yang mengerti dan peduli dengan konstitusi. Ya. Dan konstitusi itu nanti memiliki turunan-turunan sejumlah undang-undang, undang-undang ekonomi, pendidikan, pertanahan, dan lain sebagainya. Itu sudah barang tentu memiliki keterikatan terhadap konstitusi itu. Tidak boleh sedikit pun bertentangan. Termasuk, mohon maaf, keberadaan tadi bicara tentang pembagian kekuasaan. Secara garis besar misalkan di dalam Undang-Undang Dasar kita, kekuasaan itu tetap dibagi pada 3 itu. Yang pertama adalah legislatif, kekuasaan membentuk undang-undang, dan itu diamanatkan atau diberikan kepada 3 lembaga. Yang pertama MPR, yang kedua DPR, yang ketiga DPD RI. Pada saat mereka menjadi sama-sama anggota MPR, DPD, dan DPR, karena MPR itu tidak punya kekhususan gitu ya keanggotaannya, tetapi gabungan antara anggota DPD dan DPR sehingga menjadi anggota MPR. Nah, pada saat menjadi anggota MPR, kewenangan membentuk undang-undang dasar atau konstitusi itu sama, nggak ada bedanya. Baik DPD maupun DPR itu sama, sederajat, sampai pada tingkat pengambilan keputusan, ketok palu bahasa sederhananya, jadi undang-undang dasar. Misalkan ada amandemen, ya kan pernah terjadi itu amandemen di tahun berapa, atau pada periode 2009, tahun 99 sampai 2004 misalkan. Dan DPD adalah produk dari amandemen itu, sehingga lahir DPD di tahun 2004 sampai 2009 sampai hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika ingin melakukan perubahan secara fundamental, tadi misalkan terkait dengan pembagian kekuasaan, terus bagaimana dengan pembatasan kekuasaan? Anggota DPR atau DPD itu dibatasi enggak kekuasaan membentuk undang-undang? Oh tentu, selama dia jadi anggota. Kalau tidak jadi anggota tidak bisa kan? Nah, terus berapa periode? Tidak ada pembatasan. Berbeda dengan kekuasaan eksekutif presiden, ada pembatasan, yaitu 2 periode saja. Kalau kemudian ada usulan ingin 3 periode, 4 sampai seumur hidup, bisa saja rubah dulu saja undang-undang dasarnya. Dan itu sangat mungkin dilakukan, apalagi kalau sudah cukup homogen. Misalkan 70% sekarang umumnya sudah frog kepada eksekutif, legislatifnya frog ke eksekutif, tidak mustahil terjadi 3 sampai seumur hidup, sampai anggota DPR dan DPD-nya diganti. Itu aja. Itu pun kalau terjadi perubahan pemikiran. Halo? Jadi secara konstitusional kita bicara tentang kemungkinan terjadi perubahan. Bahkan yang paling radikal sekalipun, misalkan ada yang ingin merubah Pancasila jadi Trisila, kemudian jadi Ekasila, sah-sah saja kalau dilakukan secara konstitusional melalui MPR dan kemudian diputuskan, misalkan Ekasila, bisa sah terjadi. Tinggal apakah rakyat secara umum menerima atau tidak.
Itu saja nanti. Kalau tidak menerima maka terjadilah seperti biasa reformasi, mungkin revolusi dan sebagainya. Ya, semoga itu tidak terulang, ya, kecuali kalau terpaksa barangkali. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, jadi kekuasaan pertama itu, dan ini paling strategis. Kenapa? Bangunan ini mau dibangun seperti ini atau tidak tergantung fondasinya. Kita mau bangun Indonesia ini terbuka atau tertutup? Terbuka untuk seluruh bangsa di dunia, siapapun boleh datang. Arab, Cina, India boleh datang dan membeli tanah di sini boleh, atau dibagi begitu saja boleh. Asal dia memberi kontribusi kepada negara Indonesia. Kalau melalui undang-undang dasar, sah, selesai. Jadi apapun bentuknya yang dikehendaki oleh bangsa ini, kuncinya ada di undang-undang dasar. Siapa yang membuatnya? Mereka yang diberi kewenangan membentuk undang-undang dasar, yaitu anggota MPR, yang tidak lain adalah anggota DPD dan DPR. Jadi dalam hal ini, betapa strategisnya kita menempatkan bangsa ini, umat ini, kelompok manapun berkepentingan untuk menempatkan orang-orang yang akan mengawal sekaligus membentuk undang-undang dasar itu atau konstitusi. Karena dari situlah undang-undang lain nanti akan dibuat. Ibu-ibu, iya satu bu, misalnya ini ada bapak-bapak kok bu. Di bawah ada bapak-bapak biasa. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya muliakan. Kita ngobrol sedikit ya. Jadi ngaji kita sekarang di situ. Dan ini sering saya kaitkan dan memang bagian daripada tafsir yang saya pahami, yang kemudian muncullah gagasan tentang tafsir konstitusional dari Quran. Ya, tafsir konstitusional itu bagaimana kita melihat Quran itu sebagai constitution of humanity. Ya, jadi bukan constitution of Indonesia saja, Amerika saja. Selama di situ ada manusia, kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, berlaku untuk seluruh manusia kapan dan di mana saja. Tidak berlebihan kalau kemudian banyak ulama yang mengatakan Al-Quran dusturul hayah. Quran itu sebagai undang-undang atau konstitusi kehidupan siapa manusia. Dan kita bersyukur bagi orang beriman kepada Allah, kemudian kepada kitab Allah, kapanpun dan dimanapun kita pasti akan mengikuti aturan yang telah disiapkan oleh Yang Maha Menciptakan kita, dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita berinteraksi. Hablum minallah dan hablum minannas menjadi konstitusi yang paling kita hargai dan kita hormati. Ketika kita berada di Jepang, kita jaga hubungan dengan Allah dan masyarakat Jepang, karena orang-orangnya ada di Jepang. Nah, kalau kita ada di masyarakat Jepang, kita ikut konstitusi siapa? Ya, konstitusi Jepang yang dipakai. Betul? Tanpa melepaskan konstitusi ketika kita berada di Indonesia. Saat kita pindah ke Amerika, apalagi berganti kewarganegaraan, namanya manusia tetap saya manusia. Tapi sebagai warga negara Amerika, maka saya harus ganti konstitusi menjadi konstitusi Amerika. Begitu terjadi perubahan dalam konteks konstitusionalisme. Halo, lanjut atau tidak? Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya sampaikan tadi bahwa ini juga kaitan dengan misi dari kemanusiaan yang oleh Allah dinyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Ya. Demikianlah kami telah menjadikan kalian itu sebagai umat yang tengah-tengah. Umat yang paling adil, kata Allah. Ini konstitusi Al-Quran untuk kemanusiaan itu mengajarkan tingkat keadilan bagi seluruh manusia. Makanya akhirnya Allah menobatkan kita sebagai kuntum khairat ummatin ukhrijat linnas, bukan hanya lil muslimin atau lil mu'minin, tidak, atau li ummatil Islam, tidak, linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan, kalau
bahasa yang sering saya kutip dari ungkapan Syekh Hamzah Yusuf, seorang cendekiawan di Amerika dan asli Amerika. Dia mengatakan to save and serve humanity, untuk menyelamatkan dan melayani kemanusiaan. Jadi kalau kita bicara Quran, hudal linnas, bahasa tadi, petunjuk for all, gitu. Humanity, buat semua manusia. Selama dia disebut manusia, Quran sangat tepat buat mereka. Nah, tadi saya katakan, kalau kita mau mengambil keputusan diperlukan data. Begitupun Quran. Wa bayyinatin minal huda. Quran tidak pernah bicara tanpa data. Selalu ada datanya. Bahwa Allah sebagai pencipta itu ada datanya. Silakan buktikan. Ya, bagi yang sudah percaya dan yakin sih nggak usah repot-repot, tinggal menyembahnya aja. Bagi yang belum percaya, silakan aja buktikan. Kalau bukan Allah yang menciptakan, mentok kesana kemari nggak ada. Kecuali tinggal satu, ketika dia mengatakan wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Selain Tuhan Allah Azza wa Jalla, tak ada satupun Tuhan yang berani mengatakan aku pencipta kalian. Ada. Tolong tunjukkan kitab suci mana yang menyebut Tuhannya sebagai pencipta alam semesta. Kalau ada. Kalau benar-benar ada, kita uji. Setiap kata demi katanya. Setiap dia menunjukkan kepada manusia. Dan Al-Quran ini yang seringkali membuat tidak terkecuali siapa? Felix Yow, ya, yang membuat dia penasaran dengan Quran ini. Cuma satu kitab dalam kitab ilmiah kayak apapun tidak pernah bilang di awal ini sebuah buku yang tidak ada kesaksian. Penasaran dia. Akhirnya dibaca, dibolak-balik sama dia. Semuanya pas dengan yang kita cari tentang kemanusiaan ini, tentang kehidupan. Bayyinatin minal huda, dan akhirnya wal furqan sebagai pembeda. Sini usahanya kita bicara tentang salah satu tingkat kecerdasan yang dibangun oleh Quran itu adalah kemampuan membedakan. Dan itu yang sangat signifikan dalam hidup kita. Kalau mengukur anak itu cerdas atau tidak, sudah bisa membedakan atau belum. Makanya orang yang kemudian mendapatkan titah perintah itu masuk pada kelompok mukallaf. Mukallaf itu akil balik. Ukuran akil itu bisa membedakan. Diawali dengan bahasa mumayyiz. Sudah bisa mentamyiz, membedakan mana baik mana buruk. Ya, ketika ada orang nggak bisa membedakan sampai tua, ya berarti dia tidak dewasa. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ngomong sampai jam berapa? Sampai bukanya? Ya? Rata-rata siap mau buka di sini atau mau buka di rumah? Oh, sudah disiapkan, tapi masalahnya siap enggak, beda. Ya, itu juga harus dibedakan antara disiapkan dengan kesiapan. Ya, kalau disiapkan, cuman kesiapannya belum tentu mau buka di sini semua. Baik, saudara-saudara sekalian, itu indahnya Al-Qur'an. Nah, kita sekarang di dalam komitmen keagamaan kita menjadi Muslim, kemudian bersyukur pada Allah kita memiliki yayasan, lembaga, organisasi yang terus saja membimbing kita dalam 3 hal. Pertama, iman. Yang kedua, takwa. Dan yang ketiga adalah persiapan hidup setelah kematian. Betul, alias husnul khatimah. Itu aja.
Kita duduk kayak begini, bekerja kayak apapun, mau jungkir balik, mau enggak, dan lain sebagainya, dalam posisi apapun, ketua ini, ketua itu, dan lain sebagainya. Hanya itu saja. Dimanapun kita berada, di DPD, mau di DPC, mau di DPR, dimanapun. 3 hal itu saja yang penting kita selalu jaga dan perhatikan. Yang pertama sekali lagi adalah iman. Apakah kerja ini dasarnya iman kepada Allah atau tidak? Salat saja kalau tidak iman pada Allah percuma dan dinyatakan batal secara nilai. Seperti orang munafik. Salat dekat Nabi Muhammad SAW, orang terbaik, orang paling sempurna, tapi hatinya tetap menolak, maka Allah fadhahahu, dibongkar oleh mereka, oleh Allah Subhanahu wa taala karakter mereka. Indikatornya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, kata Allah, ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Udah sakit tidak merasa sakit, itu kan parah. Saya kadang-kadang kalau kata orang gemuk sekali, itu dia masalahnya. Saya tidak merasa gemuk, kan repot ya. Kalau ngaca baru kelihatan, oh iya ya gemuk. Tapi belakangan Ustaz agak kurusan, alhamdulillah. Ya. Nah, sudah sekalian yang saya muliakan, keimanan sekali lagi merupakan awal dan akhir dari kehidupan kita. Dengan iman kita punya harapan. Dengan harapan itulah kita bisa punya semangat kerja, motivasi. Silahkan kalau Anda tidak punya harapan, misalkan ya ngajar di mana, di SD, di Al-Qur'an, tapi tidak ada gaji. Ya, kalau harapannya adalah digaji, ternyata tidak ada gaji, kira-kira mau diterusin? Dan itu buktinya. Kalau saya buka nih peluang kerja, misalkan di Al-Qur'an, ngajar di Al-Qur'an, tahu Al-Qur'an tidak? Ya, jangan sampai ada yang belum tahu orang pacaran Mas. Ya, saya buka lowongan kerja, misalkan apakah sebagai karyawan atau sebagai guru di sana. Terus begitu terdaftar, diterima, ya sudah tanda tangan, selesai. Dilihat-lihat salarinya mana Pak, berapa? Wah, di sini tidak menjanjikan salari, tapi kita yakin Allah pasti akan gaji kita. Oh, daftar kan? Terus kerjanya full time dari jam 8 seperti biasa sampai jam 4 sore, baru pulang. Waduh, mikirnya gimana Bu? Mau ngelepas suami kerja di Al-Qur'an yang kayak begitu? Dijanjikannya apa? Keberkahan, insya Allah. Ya, tapi kan berkah itu harus kelihatan, Ustaz. Berapa angkanya? Nah, berarti kita belum. Gimana? Belum apa? Belum siap. Sama halnya dengan kita ngurusin organisasi jamaah lembaga kita seperti ini. Ada janji gaji? Atau terbersit di pikiran, wah kira-kira kalau jadi ketua ini saya dapat berapa ya? Ibu-ibu nanya di rumah, berapa gaji? Belum tahu sampai sekarang. Tapi kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena ada keyakinan. Ada keyakinan dan ada harapan. Nah, sebenarnya saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, seluruh ibadah kita, termasuk puasa di antaranya, itu melepaskan ketergantungan kita kepada selain Allah dan hanya kepada Allah. Tidak terkecuali persoalan rezeki terhadap materi. Makan pun dicegah untuk kurang lebih 13 jam untuk masyarakat Indonesia. Ya,
Kenapa? Allah sebagai pencipta alam dan saksi terhadap seluruh alam sampai detik ini, tahu persis problematika hidup, sebab Dia pula yang menciptakan. Jadi ketika saum itu disamakan sebagai sebuah kewajiban terhadap kalian dan terhadap umat sebelum kalian, berarti ada satu persoalan yang sama antara kalian dengan mereka. Kira-kira apa persoalan yang paling mendasar? Kalau ibu-ibu bisa nyumbang, nusahan organisasi dari kelurahan Pancoran. Apa kira-kira? Salah satu problematika yang sama antara kita dan mereka sehingga membutuhkan sama-sama. Kita membutuhkan puasa. Apa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Salah satu problematika yang sama di seluruh manusia. Hari ini pun orang Indonesia, orang Amerika, orang Saudi, orang Eropa, Australia sama. Problematika yang mengancam kehidupan manusia sampai hari ini adalah nafsu yang cenderung menyuruh kepada keburukan. Kenapa? Karena tidak terkondisikan dan tidak terkendalikan. Nah, Islam datang dari Allah yang Maha Menciptakan manusia dengan inspirasi takwa dan fujur, datang untuk menunjukkan pada manusia bagaimana to drive, untuk mengendalikan nafsu. Maka perlu nafsu? Perlu, cuma dikendalikan. Bedanya itu saja. Nafsu biologis, nafsu yang lainnya sama. Sehingga ada bahasa nafsu biologis, ada nafsu psikologis. Ya. Contoh nafsu psikologis menurut buku atau catatannya itu dari Oblika, seorang penulis mengatakan adalah nafsu kekuasaan. Pengen terus berkuasa. Firaun tidak mau berhenti. Rupanya enak kalau sudah berkuasa itu. Pintu dibukai. Semuanya difasilitasi. Walaupun bukan itu dalam Islam diluruskan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, jadi kembali ke sana, bahwa persoalan kekuasaan itu merupakan sebuah keniscayaan dalam hidup kita. Maka perlu ada aturan. Allah juga telah menentukan aturan. Sederhana. Ayat yang paling sering kita baca pagi maupun sore itu adalah ayat tentang kekuasaan. Cukup satu ayat. Pertama, siapakah pemilik kekuasaan itu? Dalam undang-undang, walaupun tidak eksplisit dinyatakan, kekuasaan itu di tangan rakyat. Tapi tidak berani mengatakan milik rakyat. Orang Indonesia yang mayoritas Muslim punya etika, nggak berani kita bilang milik rakyat. Seharusnya etika kita bicara pun seperti itu. Kekuasaan itu bisa di tangan kita. Itu pun kalau dalam analisa tafsir, qulillahumma malikal mulki, tetap di tangan Allah. Jadi yang pertama kan, siapa sih pemilik kekuasaan ini sebenarnya? Oke, kita tetap memelihara akidah itu. Cuman dalam praktek kehidupan kita juga bisa sepakat bahwa yang ikut menentukan kekuasaan itu adalah pemilik kekuasaan itu sendiri, tidak lain adalah rakyat. Harus paham konteks ketuhanan yang Maha Esa. Beda kata, beda bahasa boleh saja, tapi tidak harus membentuk perbedaan tajam di lapangan, nggak perlu. Tapi
Tapi praktiknya sama, kita sama-sama ikut pemilu, menentukan siapa yang ingin kita amanahi memegang kekuasaan. Tadi kekuasaan pembentukan undang-undang, kekuasaan pelaksanaan undang-undang alias eksekutif, kemudian pelaksanaan pengawasan penegakan undang-undang yaitu yudikatif. Eksekutifnya dipegang oleh 3, walaupun di Undang-Undang Dasar disebut lembaga legislatif cuma 1, yaitu DPR RI. Terus MPR, masalah manusianya bisa merangkap atau tidak merangkap itu masalah lain, tapi lembaganya tetap dong harus diakui sebagai lembaga legislatif, pembentuk undang-undang tertinggi, atau sebutlah undang-undang tertinggi itu adalah konstitusi. Kemudian pemegang kekuasaan yang menjalankan, diberi kekuasaan, tolong jalankan nih undang-undang yang sudah dibuat itu, seperti apa bentuknya pun terserah, tapi Anda harus ikut kepada apa yang sudah dibuat oleh anggota dan lembaga legislatif. Di lapangan terjadilah sejumlah permasalahan, pengawasan diperlukan, maka hadirlah. Kalau lembaga eksekutif hanya 1 sebenarnya, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang hanya ada pada pemerintah. Dalam hal ini dipimpin oleh presiden. Maka disebutkan lembaganya lembaga kepresidenan. Presiden sebagai sebuah lembaga, bukan individu. Karena nanti ada juga yang diberi kekuasaan dalam konteks memeriksa keuangan, BPK. Nanti presiden dalam konteks menjalankan undang-undang dibantu oleh sejumlah pembantu sampai kepada pemerintahan di tingkat desa, provinsi, gubernur, kota, kabupaten, bupati, dan wali kota, sampai di tingkat kepala desa dan kelurahan, yaitu di desa dan kelurahan Paura. Itu semuanya ada di dalam undang-undang dasar. Dan nanti dalam konteks pengawasan, dimulai dari pengawasan yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah undang-undang yang di bawah konstitusi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Diuji. Itu fitrah manusia. Dan alhamdulillah umat ini, umat Islam, mekanisme itu dari dulu sudah dijalankan. Bahkan di kita ada yang namanya fikih Islam, jurisprudensinya ada. Bahkan sampai ke tingkat pribadi, individu ngaturnya juga. Konstitusinya itu, fikihnya itu, undang-undangnya itu mengatur pada persoalan yang sangat pribadi. Kalau di konstitusi dan undang-undang yang ada di Indonesia belum tentu ngatur sampai ke tingkat pribadi. Selama tidak ada hubungan secara sosial, urus sendiri. Tapi kalau sudah masuk pada kerangka kehidupan sosial, diatur pribadi, keluarga, sampai kepada masyarakat, bangsa, hubungan antar manusia dengan alam dan binatang pun kita diatur oleh Allah. Mana yang lebih komprehensif dan lebih lengkap? Tanpa mengecilkan yang mana. Saudara-saudara sekalian, sudah jam 5:04 kita ngobrol. Lanjut. Halo. Boleh. Tapi sebelum itu saya akan kerucutkan dulu sedikit lagi. Nah, dari sini saudara-saudaraku sekalian, betapa pentingnya kita, apalagi atas nama sebuah lembaga kepartaian, umpamanya apapun partainya, begitu halnya dengan lembaga-lembaga yang sangat-sangat melekat dengan Indonesia seperti yayasan, ormas, dan lain sebagainya. Tadi pemahaman terhadap makna demokrasi, produk demokrasi, dan lain sebagainya itu penting, sangat-sangat menentukan untuk dipahami oleh kita. Nah, produk itu apa saja? Disinilah pentingnya kita memahaminya dengan baik,
supaya sedapat mungkin kita bisa pertama tadi menganalisa apakah yang terjadi di lapangan atau aturan itu bertentangan dengan fakta lapangan atau tidak, bertentangan dengan konstitusi atau tidak, satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya itu merugikan atau tidak, terjadi harmoni atau disharmoni antara satu dengan yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, kalau mengerti tentang persoalan itu, maka kita juga amat sangat-sangat berkepentingan untuk bisa menjadikannya sebagai payung hukum terhadap tindakan perbuatan apapun. Jangan khawatir, selama kita paham undang-undang itu, tindakan apapun jalankan. Itu keuntungan yang kedua. Yang ketiga, kita juga dituntut bertanggung jawab tadi. Bertanggung jawab itu tentu saja ketika kita menyerahkan kekuasaan tadi, membentuk undang-undang, menjalankan undang-undang sampai pengawasan undang-undang kepada orang, apakah berarti sanksi pemilik kekuasaan itu dalam tanda petik harus berdiam diri? Apalagi kalau kekuasaan tadi disalahgunakan oleh yang diberi amanah. Kalau kita angkat seorang camat, kita tunjuk seorang camat misalnya, atau seorang kepala desa walaupun diangkat oleh masyarakat melalui pemilihan, tapi kalau dia terbukti menyalahi peraturan dan bertentangan dengan keinginan yang memberikan amanah, layak kemudian dia harus diingatkan. Tidak bisa diingatkan, ya sudah, dicopot saja. Kan begitu. Dan itu konstitusional. Nah, kita ingin menjadi rakyat seperti itu, rakyat demokratis sekaligus bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Kalau ternyata keputusannya dan kebijakannya itu benar dan baik, kenapa kita harus bertentangan? Setuju? Ketika ada kebijakan misalkan tentang revolusi mental, ternyata bagus niatnya, tujuannya, bahkan sampai ke anggaran dan program-programnya juga bagus. Kenapa kita tidak masuk dan terlibat di dalam mensukseskan program itu? Dan belakangan untuk ukuran dunia, kita tidak bisa lepas dari percaturan dunia dan global yang kemudian masuk pada ukuran-ukuran yang digunakan tadi di tingkat dunia itu untuk mengukur kemajuan sebuah pembangunan di sebuah negara, maka dikenallah belakangan apa yang disebut dengan SDGs. Sudah pernah dengar SDGs? Atau S1, S2, S3 ada? SDGs sudah tahu ya? Belum. Wajib kalau saya katakan. Kenapa wajib? Karena sekarang seluruh bangsa dan dunia ini yang nanti setelah kita paham ternyata Islam beyond SDGs, melampaui SDGs. Silakan dilihat saja di Google, dicari ya, nggak usah saya jelasin di sini karena pertama saya tidak tahu banyak. Terus yang kedua, waktunya juga sudah habis. Jadi saya kasih PR di setiap tempat ini, kalau belum tahu tolong dilihat SDGs apa. Dan SDGs sekarang itu oleh pemerintah Indonesia melalui salah satu kementerian pembantu pemerintah, dalam hal ini Presiden. Kita jangan lihat siapapun presidennya, tapi lihat lembaganya. Dia adalah lembaga yang harus dijaga dan terhormat buat kita. Ketika melahirkan sebuah aturan dan kebijakan, lihat bertentangan dengan konstitusi atau tidak, undang-undang yang ada juga konklusif atau tidak. Kalau kita lihat satu persatu SDGs itu, misalkan yang pertama ya tentang negara atau bangsa tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, sehat, kemudian berpendidikan yang berkualitas, kemudian air bersih, kesetaraan dan pemberdayaan gender dalam hal ini kaum perempuan, energi bersih, lingkungan kelautan, lingkungan darat. Ada 17 di tingkat internasional, global dan lokal serta nasional, sementara di tingkat
desa ditambah oleh Menteri Desa 1 jadi 18. Yang ke-18 itu terkait dengan masalah kelembagaan desa dan budaya yang adaptif. Bagaimana Pak Menteri ingin menjaga budaya di desa yang banyak sekali nilai kearifan lokalnya yang masih cukup baik di desa. Jangan lupa masih 43% penduduk Indonesia yang berstatus sebagai penduduk desa. Tapi saya sih yakin lebih dari itu. Buktinya Depok ini kalau lagi lebaran kosong. Ya, berarti walaupun dia itu katakanlah KTP-nya sudah di kota, tapi jiwanya masih tetap saja pengen pulang kampung. Ya, pengen pulang ke desa. Kalau kampung itu ya identik dengan desa biasanya, bukan kelurahan. Kampung mana kecuali di Jakarta kayak Kampung Melayu. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, seperti itu barangkali ya, maka penting kita nanti juga pertama memahami SDGs dan sinkronisasilah program-program kita ini dengan program-program yang ada dan berkembang serta terus dijalankan oleh pihak pemerintah terutama. Kenapa? Karena dengan begitu ada programnya, ada anggaran. Hanya saja punten dan kasuhu, DPD ini tahu programnya tapi nggak tahu anggaran dan tidak punya akses langsung mengawal untuk membawa program dan anggaran itu ke user langsung. Misalkan kalau ke desa, kalau ke kelurahan. Yang punya akses itu adalah saudara-saudara kita di DPR. Makanya tanya, program DPR ini apa saja, programnya apa, anggarannya apa. Karena mereka mengerti, karena seluruh program itu pasti melalui DPR supaya ada anggarannya. Disitulah ada tawar-menawar. Secara politik sah-sah saja, asal tidak saling merugikan. Memang sudah seyogianya kalau kita di satu sisi pada saat kita menyerahkan kekuasaan tadi kepada negara dengan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh negara, misalkan tentang Indonesia, negara kita yang kaya luar biasa. Tolong kelola negara ini dengan baik dan benar. Maka dibuatlah cara ngelolanya itu melalui konstitusi tadi. Dari konstitusi lahir juga undang-undang agraria. Salah satu misalkan kebijakan agraria adalah yang sekarang itu untuk memberikan semacam tanah objek reforma agraria yang tidak kurang dari 9 juta hektar kepada rakyat yang tidak mampu, terutama di sekitar tanah itu. Dari mana sumber tanah itu? Dari biasa yang selama ini diberikan kepada pengusaha dengan istilah haknya adalah hak guna usaha. Yang sudah habis tidak mungkin diperpanjang karena kurang efektif, banyak yang diterlantarkan. Sebaiknya itu dibagikan. Dan tercatatlah di rencananya 9 juta hektar. Itu baru segitu. Dari tidak kurang dari 200 juta hektar tanah Indonesia. Belum bicara kelautan dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini, punten ya, saya katakan tadi, pada saat belum lagi ketika bicara terjadinya tadi dalam tanda petik barangkali kekurangan, kelemahan, sampai ke tingkat ketidakadilan undang-undang. Karena pada saat saya sampaikan di beberapa desa, misalkan atau di beberapa kepala daerah, sudah tahu, sudah. Cuman kami nggak punya akses terhadap yang 9 juta. Ini ketetapan dan keputusannya ada di tangan pusat. Kalau sudah bicara itu, maka siapa yang paling tahu persoalan itu, paling dekat dan paling mungkin untuk bisa merealisasikannya, itu yang paling berpeluang. Yang lain tidak. Seharusnya ini kan berlaku buat seluruh rakyat. Tapi alhamdulillah yang tahu dan mengerti mah
dapat tuh mengusahakan itu. Walaupun masih tetap top down. Usulan dari bottom up, dari bawah bisa, masih bisa diterima. Tapi keputusan tetap ada di atas. Misalkan yang saya sudah dapat laporan, umpamanya tanah kurang lebih berapa? 250 hektar kalau nggak salah, yang di Cianjur itu. Bayangkan oleh kita, kalau per hektar saja dibagi rata-rata 1000 meter, berarti untuk 10 kepala keluarga. Kalau kepala keluarga, kalau 9 juta kali 10 berapa kan? Kalau bendahara cepat ngitung duit. Halo? 9 juta kali 10 itu berarti 90 juta. Kalau 90 juta itu adalah kepala keluarga, mestinya yang konon 33 juta kemarin angkatan kerja yang butuh pekerjaan, dengan ini dia punya tanah 1000 meter, layak dihuni dan layak dikelola, jauh mampu mengatasi persoalan-persoalan yang menjadi alasan kemudian dibuatnya Omnibus Law kemarin. Halo? Dengan 9 juta hektar itu masih bisa teratasi. 90 juta kepala keluarga. Kalau rata-rata 2 orang saja, masih ada yang dibawa Kementerian Kehutanan 4,1 juta untuk yang dibagikan. Ditambah dengan 12 juta hektar itu dalam bentuk hutan sosial. Lagi-lagi siapa yang dapat itu? Jadi kalau di total sekitar 25 juta. Kalau 25 juta itu dikali 10 tadi 250 juta. Selesai. Sampai individu ini dapat tanah 1000. Terserah mau di mana kita. Yang penting di dalam Indonesia kan. Wah, saya dapat tanah di mana? Di Aceh nggak apa? Dapat tanah 1000. Dapat sertifikat. Apakah hutan sosial? Konsesinya bisa 35 tahun atau yang lain. Artinya itu bisa menghidupi dan membiayai 250 juta jiwa, bukan kepala keluarga. Halo? Ini kira-kira kan saya hadir ke sini juga mau curhat. Ya, dari pengetahuan informasi ini pusing juga gimana caranya. Udah ngobrol aja sama teman-teman, minimal ngobrol. Dan kita tahu, jadi kebijakan proses tadi rakyat menyerahkan kekuasaan kepada anggota legislatif, kepada anggota eksekutif, eksekutif menata tanah ini dengan undang-undang agraria, belakangan muncullah program. Ini bagus. Kalau setiap individu dapat 1000 meter, bagus nggak? Halo? Prinsipnya bagus, secara common sense-nya bagus. Tinggal bagaimana dia diajari untuk mengelola dan mengolah. Tentu yang diproyeksikan 25 juta hektar itu layak dikelola. Kalau tidak layak dikelola, ngapain? Tebing misalkan, wah 1000 meter tingginya, habis dikelola. Ya, lebarnya cuma 1 meter, tapi tingginya 1000. Tapi sekarang banyak yang bikin hotel di pinggir tebing itu, kayak di Purwakarta ada juga. Oh, ternyata bisa juga tebing dikelolakan. Nah, jadi kalau bicara tentang ulama dan lain sebagainya, tinggal tergantung seberapa jauh keaktifan kita di antaranya, termasuk berapa persen di antara anggota DPR atau DPD atau anggota legislatif lainnya, apalagi yang ada dalam pemerintahan, dalam hal ini eksekutif. Mereka termasuk orang-orang yang menyadari pentingnya menghargai dan mengapresiasi tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh umat dari kalangan agama manapun. Lagi-lagi ujung-ujungnya ditentukan oleh pemilihan umum.
salah menentukan seorang kepala desa, kepala daerah, sampai kepada presiden, termasuk yang paling menentukan juga anggota legislatif yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang. Tidak ada perhatian sama sekali misalkan terhadap bangsa dan negeri ini. Bahkan dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu bisa saja dicoret. Kalau anggota DPR dan DPD yang ada di MPR itu sepakat untuk mencoret. Mau? Tentu tidak menginginkan. Walaupun itu sudah disepakati, kalaupun ada amandemen, namanya pembukaan atau preamble sudah sepakat konsesi seluruh konvensi atau kesepakatan seluruh anggota DPD dan DPR atau anggota MPR tidak merubah pembukaan. Di situ ada klausul tentang Pancasila di antaranya. Tapi sepakat kata dan kalimatnya tidak dirubah. Itu juga merupakan satu modal berbangsa cukup baik, terutama tadi Kang, untuk melindungi keagamaan, ya, termasuk tokoh-tokoh agama di dalamnya. Itu sangat menentukan. Jadi buat kita saudara-saudara sekalian, dalam konteks berbangsa, bernegara, kita terlibat dalam politik praktis atau tidak praktis bahasanya, tapi semua kita bertanggung jawab terhadap negara ini. Karena itu tujuan dari sistem pendidikan nasional, warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Menyerahkan ini Depok kepada si A itu bertanggung jawab. Ya, seperti halnya Bapak Ibu sekalian, Bu, ibu-ibu mau pergi, misalkan titip aja kuncinya kemana? Ke anak yang lagi main di jalan. Nah, nitip kunci ya. Kunci apa? Kunci rumah ibu. Iya, iya. Mau begitu? Ini sebuah rumah. Kalaupun kecolongan, insya Allah nggak sampai rumahnya hilang. Bagaimana dengan sebuah negara dengan kekayaan yang dahsyat luar biasa? SDM-nya pun tadi sudah saya hitung cukup banyak dan melimpah. Pasar semuanya masuk ke Indonesia 270 juta jiwa. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin, ya. Jangan lupa subscribe ini.